Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ini untuk mengulas surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, tentunya bersama Ustadz Ajib Setiabudi. Tetapi sebelum menonton video kali ini, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini bisa disalurkan kepada seluruh Nusantara, seluruh orang-orang yang ada di Indonesia. Oke, langsung saja mari kita sambut beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ini untuk Masih. terus mengkaji meskipun suasana pandemi ini masih terus bergejolak ya. Ya, ini pandemi sedang merajalela, tapi mudah-mudahan kita tetap sehat. Amin, amin, amin. Ini kita mau membahas surat kelanjutan dari kemarin, surat Al-Maun ya. Maksudnya. Oke, surat Al-Maun. Oke, langsung saja, monggo waktu dan tempat kami persilakan, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah untuk diskusi kali ini kita sudah sampai surat yang nomor 7 ya, yaitu surat Al-Maun ya. Surat ini merupakan surat yang sangat penting khususnya bagi organisasi Muhammadiyah ya. Karena termasuk surat-surat awal yang menjadi inspirasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Baik, bagaimana ceritanya? Ceritanya itu begini. Pada waktu itu surat Al-Maun ini disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan kepada para santrinya. Tetapi penyampaian surat Al-Maun ini berulang-ulang sehingga terus saja disampaikan surat Al-Maun. Padahal surat Al-Maun itu kan hanya 7 ayat. Tetapi KH Dahlan itu tetap menyampaikan terus. Nah, akhirnya ada santri yang mulai berani menanyakan, itu ceritanya gitu, yaitu yang bernama Pak Suja itu menanyakan pada Kiai Dahlan itu, kenapa Pak Yai ini kok surat Al-Maun kok terus dikaji, padahal kan ya sudah berulang-ulang, bahkan kita baca di sholat juga gitu ya. Sudah hafal ya? Ya, rata-rata sudah hafal. Nah, kemudian jawaban Pak Kiai Dahlan itu, ya kalian memang sudah mengerti tentang surat Al-Maun, tapi kalian belum mengamalkan. Nah, di sini maka Kiai Dahlan itu meminta kepada para santrinya, bisa dikatakan selesai mengkaji surat Al-Maun itu kalau sudah mengamalkan isi kandungannya itu. Nah, akhirnya dibuatlah satu gerakan, yaitu menyantuni orang-orang miskin, orang-orang yatim itu ya. Kemudian diberikan baju, dimandikan, dan lain sebagainya itu. Barulah itu menjadi gerakan dan akhirnya berdirilah pada masih awal sekali disebut dengan PKO ya. PKO. Kalau sekarang kan PKU. PKU. Nah, karena O-nya dulu Oemat gitu ya. Oh, iya. Kalau tidak salah itu namanya Penolong Kesejahteraan Umat Oemat. Omat. Gitu, ya. Itu menjadi cikal bakal itu. Nah, itu akhirnya berkembang dan sampai menjadi PKU seperti sekarang. Nah, itu gambaran sekilas tentang Al-Maun. Kemudian kalau kita lihat isi dalamnya, surat Al-Maun itu dimulai dengan Aro'aital ladzi yukadzibu biddin ya. Tahukah kalian orang-orang yang menjadi yukadzibu biddin, pendusta agama. Nah, ini. Jadi berbicara tentang pendusta agama ini, Al-Quran bertanya ya, tahu nggak kalian itu yukadzibu biddin, orang yang melakukan pendustaan terhadap dinul Islam gitu ya. Kemudian diterangkan fada likalladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang selalu menghardik atau tidak memanusiakan atau menghargai orang-orang yatim itu pada posisi yang sebenarnya ya. Kemudian yang kedua wala yahudu, ketiga wala yahudu ala ta'amil miskin, dan kemudian juga tidak melakukan upaya-upaya ya untuk mengajak orang memberikan makan orang miskin. Nah, itulah pendusta agama. Jadi di sini berbicara tentang esensi ya. Beragama itu bukan sekedar pakai peci, pakai sorban, atau pakai baju koko ya, atau mungkin pakai sajadah ke sana kemari ya, seperti kayak di sinetron itu. Tetapi beragama itu sesungguhnya harus ada tanggung jawab sosialnya, yaitu terhadap
anak yatim, terhadap orang miskin, itu harus disantuni ya. Bahkan juga masih ditambah lagi, di sini ada satu kritikan, celaka bagi orang-orang yang sholat. Wailul lil musallin, fawailul lil musallin. Jadi orang yang sholat itu bisa celaka, Mas ya. Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya itu sahun. Sahun itu artinya lalai. Jadi kalau sholat itu sebagai ritual, kemudian dia melakukan kegiatan itu untuk mendapatkan spiritual, tetapi harusnya dia itu bertanggung jawab secara sosial gitu ya. Jadi ada ritual, ada spiritual, ada sosialnya. Nah ini sosialnya yang lupa ya. Kenapa? Maka disebut dengan sholat yang sahun ya. Alladzina hum berarti ini masih ada kaitannya dengan yang atas tadi, Pak? Iya. Jadi alladzina hum an sholatihim sahun, kemudian alladzina hum yuraun. Nah, yaitu sholat yang hanya raun. Raun itu riya, Mas. Riya itu apa ya? Pamer kesalehan. Jadi orang yang ingin menunjukkan kepada orang lain, loh saya itu orang yang soleh loh, saya itu orang yang spiritualitasnya tinggi loh, nah itu ya. Nah hal-hal begitu itu yang membuat sholat itu menjadi fawailun, itu menjadi sholatnya itu bisa mencelakakan ya. Nah kemudian juga sholatnya itu wayam naun al maun ya, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Jadi artinya sholat itu tidak memberi dampak secara sosial ya. Mestinya sholat itu kan harus tampak min asari sujud, tampak bekas sujudnya. Nah bekas sujudnya itu adalah antara lain itu tadi menyantuni orang yang peduli terhadap sosial, ya, tanggung jawab sosial itu. Nah maka bisa dikatakan surat Al-Maun ini adalah surat yang mengintegrasikan antara hablum minallah ya, yaitu melakukan sholat yang itu ritual dan spiritual. Kemudian juga mengembangkan aspek hablum minannas, atau kita berhubungan dengan orang lain, problem-problemnya gitu ya. Dari situ maka itu tidak termasuk pendusta agama kalau kita bisa melakukan secara komplit. Tidak hanya satu, tapi kalau satu itu jomplang ya. Katakanlah kalau kita terlalu ibadahnya serius ya, tapi tidak punya antisosial itu pendusta agama. Sebaliknya juga yang terlalu sosial saja, tidak hablum minallahnya enggak jalan, itu juga pendusta agama. Jadi ini Allah menerangkan agar kita itu bisa menyeimbangkan keduanya itu. Nah, itu dalam konteks surat Al-Maun ini menjelaskan pendusta agama itu bahasa lainnya apa Pak Acep? Ya pendusta artinya dia pura-pura atau memang dia nggak tahu atau gimana? Ya, ini kritik ya, kritik kepada agamawan-agamawan, baik para pembesar agamawan maupun agamawan biasa. Jadi tidak ada gunanya beragama seperti itu ya, yang tiap hari ke masjid, tiap hari sholat jamaah dan lain sebagainya. Tetapi jamaah di situ tidak berjamaah dalam hal ekonomi, dalam hal tanggung jawab sosial. Maka harusnya berjamaah itu ya berjamaah di masjid, juga berjamaah dalam hal itu tanggung jawab sosialnya. Nah itu yang sangat kurang ya. Nah ini harusnya memang seimbang. Dan dalam konteks ini untuk Muhammadiyah itu sudah melaksanakan dalam dasar ini. Ya. Kalau kita lihat Muhammadiyah dengan adanya lembaga seperti PKU, kemudian dia membuat rumah sakit, membuat panti asuhan, itu maunya memang merealisasikan surat Al-Maun ini. Jadi secara tidak langsung semua orang bisa melakukan konteks Al-Maun ini dalam ruang lingkup yang berbeda. Ada yang kecil semampunya, kecil, besar, berarti mencakup semuanya Mas ya. Ya, jadi seperti misalnya perusahaan ya. Perusahaan itu mestinya yang pertama menggerakkan ya para pegawainya itu untuk melakukan ibadah sholat kepada Allah, tapi juga menggerakkan secara CSR-nya atau tanggung jawab sosialnya itu. Biasanya perusahaan kan hanya mengembangkan CSR-nya. Misalnya perusahaan A punya tanggung jawab terhadap ini. Tapi untuk masalah tanggung jawab pada Allah dibiarkannya sendiri-sendiri gitu ya. Nah ini harusnya tanggung jawab itu tanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada
kemaslahatan umat itu ya itu harus dijalankan dua-duanya. Itu kalau perusahaan ya. Kalau keluarga juga begitu, itu ada tanggung jawab kepada Allah, hablum minallah dan hablum minan nas gitu ya. Tadi adalah surat Al-Ma'un yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Ajib Setiabudi. Ya, tentunya kajian ini memang jauh dari sempurna tentunya, karena dengan waktu yang terbatas pula Ajib. Mudah-mudahan nanti Sobat Peta semuanya bisa menangkap maksud apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Ajib Setiabudi. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu, ya, Pak Ajib. Jangan lupa untuk selalu mengikuti, menonton video Peta Islam selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada teman-teman. Oke, saya tutup sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.